Hari ini pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepakatan dengan Polda Metro Jaya untuk pengaturan bersama hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan CCTV. CCTV yang akan dikelola bersama kurang lebih di tahap awal ini, sebelum pengembangan kurang lebih nanti 24.000, di mana sebagian dari BUMD, kemudian OPD Jakarta, sarana lalu lintas yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, kemudian BUMD DKI Jakarta, dan gedung-gedung bertingkat lebih dari 4 tingkat. Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta akan semakin lengkap data yang dimiliki, dan mudah-mudahan ini akan memperkuat Jaga Jakarta yang selama ini dilakukan bersama-sama antara pemerintah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan seluruh Forkopimda yang ada di DKI Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan, Pak Kapolda, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terhormat Bapak Gubernur, Bapak Kabid, Bapak Kapolda, Pak Sekda, dan rekan-rekan media sekalian. Kami menambahkan saja tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, bahwa kami barusan sudah melaksanakan kegiatan kesepakatan bersama dan optimalisasi penggunaan jaringan CCTV yang ada di wilayah DKI Jakarta, dan mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya, ya dalam hal kepolisian, tentunya dalam mengoptimalkan teknologi untuk mengantisipasi kejahatan dan mempercepat respon masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari kepolisian. Dan kerjasama ini diarahkan untuk keamanan, ketertiban, dan juga bisa kita gunakan untuk memonitor arus lalu lintas yang ada di wilayah DKI Jakarta ini, agar personil lapangan lebih cepat untuk melakukan reaksi, mendatangi lokasi tempat-tempat yang perlu kita datangi dalam hal mengelola situasi Kamtipmas, keamanan maupun lalu lintas. Dan tentunya tetap kita juga akan menjunjung tinggi dalam hal perlindungan privasi, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu saja Pak Gubernur. Baik, Terima kasih. kalau ada Apakah ini kan masyarakat juga sering akses CCTV ya Pak ya, apakah masih dibatasi juga? Kemudian yang kedua, kemarin kan dari Polda Metro juga membentuk pasukan tim anti begal ya Pak ya, untuk pemburu malam itu. Mungkin update-nya gimana ya Pak? Karena yang pertama, untuk dashboardnya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini, karena ini menyangkut kerahasiaan publik. Sehingga yang bisa, yang pertama tentunya pemerintah DKI Jakarta, yang kedua Polda Metro Jaya, yang ketiga Kabak Intelkam. Di luar itu nggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat. Tadi hal yang berkaitan dengan ini, maka tugas kepolisian Pak Kapolda, kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Mungkin ada maraknya kejadian kejahatan jalanan, ya, baik itu curas ataupun begal. Ya, dalam hal ini kami terus memetakan titik-titik rawan, ya, yang mana di sana kita bisa mengoptimalkan kegiatan patroli ataupun strong point ataupun menempatkan pos pantau guna mengantisipasi hal tersebut, ya. Dan juga dengan adanya kerjasama dengan Bapak Gubernur, ya, dari Provinsi DKI Jakarta, kita akan maksimalkan, ya, pemanfaatan CCTV ini yang tentunya bisa kita gunakan untuk mengungkap dari aksi kejahatan yang terjadi saat-saat ini. Dan saya juga berharap, ya, nanti mungkin dari masyarakat juga membantu berikan informasi kepada call center kami 110 bila ada kejadian-kejadian yang terjadi di wilayahnya. Dan tentunya pembentukan Satgas Begal, pemburu begal yang kita bentuk kemarin, ya, tentunya ini atensi dari Polda Metro Jaya dalam hal mengungkap kasus tersebut. Dan perlu kami sampaikan bahwa kemarin kita sudah mengungkap 6 kasus, ya, 6 kasus yang terjadi di wilayah hukum DKI Jakarta. Dan saya berharap masyarakat tidak segan-segan segera laporkan, ya, mungkin di rekan-rekan media bila ada informasi segera informasikan kepada kita untuk kita segera bisa menindaklanjuti. Dan saya sudah perintahkan, ya, kepada jajaran polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan
ya, yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan polisian. Dan ini saya berharap dengan kolaborasi kerjasama pemerintah daerah, pemerintah Provinsi DKI, termasuk kepolisian, termasuk Kodam Jaya pun melakukan patroli gabungan kita, termasuk seluruh masyarakat, ya, seluruh potensi masyarakat yang lainnya bekerjasama dengan kepolisian dalam hal memberikan informasi dan kita bisa meredam, menekan kejadian-kejadian yang dirasakan saat ini. Demikian. Satu lagi. 3 pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan. Yang pertama, titik pemasangan CCTV ini di mana Pak? Diprioritaskan di tempat-tempat rawan kriminal atau seperti apa? Yang kedua, apakah rekaman CCTV ini bisa digunakan sebagai alat bukti? Biasanya kan sering tuh CCTV mati segala macam. Apakah nanti bakal standby 24 jam dan nggak ada lagi kata CCTV mati untuk bukti Pak? Yang ketiga, apakah ada teknologi tambahan seperti face recognition atau pendeteksi alat pelacak alat nomor, plat nomor gitu kalau misalnya? Yang saya jawab yang pertama saja. Jadi CCTV ini semua yang sekarang ini sudah terpasang di tempat-tempat strategis itu diintegrasikan. Dan itulah yang digunakan untuk menambah jangkauan. Kalau kemudian ini digabungkan dengan yang dikelola selama ini oleh Pemda DKI Jakarta, oleh BUMD, misalnya apakah itu MRT, apakah itu LRT, apakah itu Trans Jabodetabek maupun Transjakarta, sekarang ini di semua sudut sudah ada CCTV-nya, termasuk yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, sekarang ditambah dengan CCTV yang ada di gedung-gedung yang tingkatnya lebih dari 4. Karena memang diwajibkan untuk memasang CCTV di tampak depan maupun tampak belakang. Sehingga itulah yang akan kita integrasikan secara bersama-sama. Saya yakin pasti cakupannya akan semakin luas untuk mendeteksi apa yang terjadi di Jakarta. Pak Kapolda, kami persilakan. Oleh rekan media tadi, apakah ada alat yang lebih canggih, yaitu face recognition ataupun yang bisa mendeteksi plat nomor segala macam? Tentunya pihak Polda Metro Jaya, kepolisian dalam hal melakukan penyidikan pasti akan menggunakan scientific crime investigation. Ya, ini ada dalam tahap-tahapan penyidikan dan penyidikan, tapi kita tidak bisa mengungkapkan karena kan itu teknis, ya teknis. Kita punya semuanya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.